Komunitas Sadar Wisata atau disebut dengan Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata di mana yang dibentuk yaitu setelah SK Bupati keluar di tahun 2018 ketika SK Bupati turun Desa Cikolelet menjadi desa wisata, maka ketika menjadi desa wisata harus ada pengelola desa wisata. Nah, salah satunya dibuatlah sebuah komunitas yang bernama Pok Darwis. Dan Pok Darwis ini dibentuk dan di-SK-kan oleh kepala desa. Dan itu juga sudah masuk ke Perdes desa. Nah, ke Pok Darwis, di mana Pok Darwis ini juga bisa membantu yaitu untuk kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di Desa Wisata Cikolelet ini. Di mana tugas Pok Darwis adalah yang pertama mempromosikan Desa Wisata Cikolelet, menjadi guide, menjadi fasilitator, dan Pok Darwis juga membantu bagaimana cara mengembangkan Desa Wisata Cikolelet supaya Desa Cikolelet ini yang sudah menjadi pelopor untuk di Kabupaten Serang ini akan lebih baik lagi. Nah, kelompok sadar wisata ini dibentuk di tahun 2018 dan di mana ada beberapa anggota-anggota dari Pok Darwis. Ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota lainnya. Seperti anggota bagian pemasaran, ada juga anggota bagian keamanan, ada juga pengelolaan tempat wisata. Saya dan rekan-rekan yang lain dari anggota Pok Darwis karena lahir di sini, besar di sini, jadi udah jadi kewajiban kami untuk memajukan desa kami tercinta. Untuk awal-awal sih emang susah juga untuk mengajak mereka karena punya kesibukan masing-masing juga. Tapi dengan berjalannya waktu mereka juga sadar sendiri karena kalau bukan kita yang asli sini, nanti siapa lagi yang akan memajukan desa kami. Agar ciri khas Cikolelet ini tidak hilang dari kebudayaan, kita akan terus timbulkan kembali dan menggiatkan kembali para seniman-seniman ataupun para tokoh-tokoh yang memang tahu tentang kebudayaan-kebudayaan yang pernah ada di Desa Cikolelet, dan itu akan kita kembangkan terus.
setelah latihan tadi kita cukup bagus dan kita tinggal pentas nanti di tanggal 28 dan jaga kesehatan untuk kegiatan pentas nanti. Dan sekarang dipersilakan untuk kita bubar. Kita cukupkan latihan pada hari ini. Tetap semangat dan kompak. Ya. Menjadi anggota Pok Darwis yang syaratnya ada yang penting dia mau mau bersama-sama bekerja kita bagaimana untuk mengembangkan desa wisata Cikolelet. Jadi tidak ada syarat-syarat yang memang signifikan, melainkan hanya bagaimana dia mau mengembangkan desanya itu sendiri. Peran Pok Darwis untuk menggait wisatawan datang ke sini adalah dengan salah satunya bagaimana mempromosikan baik di media sosial ataupun secara promosi secara langsung. Jadi ketika ada baik kerabat ataupun teman kita tawarkan bahkan di media sosial. Nah, dalam peranan ini juga di mana Pok Darwis ini supaya bisa lebih lagi giat untuk mengembangkan desa wisata Cikolelet dan menjaga yang memang sudah ada, karena di sini kita yang dilestarikan adalah kebudayaan yang memang ada di desa wisata Cikolelet ini. Untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu yang akan berkunjung ke desa wisata Cikolelet, biasanya kita mengadakan briefing, di mana di dalam briefing itu adalah membahas terkait persiapan-persiapan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh tamu. Bagaimana supaya tamu datang ke desa wisata Cikolelet ini mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin dan yang paling terbaik. Supaya ketika tamu datang ke desa wisata Cikolelet, itu bisa mereka dengan puas menerima keadaan apa yang ada di desa wisata Cikolelet. Nah, adapun ketika briefing yang dibahas adalah pembagian tugas yang kita akan bagikan kepada teman-teman anggota Pok Darwis. Kita akan bagikan tugas siapa yang menjadi guide, siapa yang menjadi untuk penyambut tamu, dan siapa juga yang akan menjadi keamanannya ketika tamu datang ke sini. Dan siapa juga yang akan mengkoordinir tentang persiapan-persiapan terkait mereka akan kunjungan kemana saja. Nah, itu yang selalu kita bahas ketika kedatangan tamu. Sebelum kedatangan tamu itu kita briefing dan dengan semaksimal mungkin supaya memberikan hal yang terbaik terhadap tamu itu. Kita juga akan mengadakan evaluasi setelah tamu check out dari desa wisata Cikolelet. Kita melakukan kegiatan evaluasi bagaimana penyambutan kita, bagaimana sikap kita terhadap tamu. Nah, itu kita akan evaluasi kembali baik terhadap tamu dan bagaimana pelayanan kita. Nah, evaluasi itu bagaimana untuk meningkatkan pelayanan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oh ya, teman-teman, satu lagi. Untuk kegiatan besok kita akan ada kegiatan bersih-bersih. Jadi di mana kita akan mengadakan kegiatan bersih-bersih itu di salah satu destinasi wisata yang ada di desa wisata Cikolelet, yaitu di air terjun Curug Lawang. Nah, itu ya kita akan adakan di besok hari kita untuk
menjaga lingkungan dan kebersihan dan kenyamanan tamu ketika datang ke sana tidak melihat sampah yang berserakan. Jadi besok teman-teman jaga kesehatannya ya untuk kita melakukan perjalanan ya ke air Curug Lawang itu. Kita akan mengadakan bersih-bersih. Siap ya besok? Siap. Semangat? Siap dong. Rizka semangat ya. Semangat. Iya. Adakan gotong royong bukan hanya dari kelompok sadar wisata, karena di kita juga ada kelompok yang namanya pencinta alam. Biasanya kita bekerja sama bagaimana untuk menjaga kelestarian alam yang ada di desa wisata Cikolelet, mengadakan gotong royong sekaligus dengan masyarakat. Karena kalau hanya adanya Pok Darwis saja, mungkin gotong royong itu tidak akan bisa berjalan dengan baik juga, karena harus ada keterlibatan dari pihak masyarakat. Nah, kenapa kita selalu adakan gotong royong? Karena biasanya kayak pengunjung datang ke sini, yaitu meskipun kita sudah sediakan tempat sampah, tapi mereka masih membuang sampah itu sembarangan. Nah, dengan cara gotong royong inilah membersihkan sampah supaya masih terjaga kebersihan di lingkungan alam ini.
Ekonomi kreatif sebagai penggerak atraksi yang ada di Desa Wisata Cikolelet. Dikenal selain di Banten, di nasional juga. Karena nanti kalau misalkan Desa Cikolelet ini maju, yang akan menikmati hasilnya juga kita sendiri yang asli sini.